يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di masih pembahasan tentang adab berkaitan dengan zakat, adab qalbu batin berkaitan dengan zakat, dan kita di halaman 58 di terjemahannya lebih fokus ke penerima sedekah, kriteria orang yang berhak menerima zakat atau sedekah kita. Memang asnaf, yaitu penerima zakat mal misalnya, itu memang sudah ada disebutkan di surat At-Taubah. Ini kriteria yang pakem dalam Al-Quran, disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Kata Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini dulu ya, kriteria 8 golongan al-asnaf ats-tsamaniyah. Sebelumnya kita baca dulu dari kalimatnya Ibnu Qudamah rahimahullah, al-wazifah as-sadisah, tugas ke-6 yang merupakan tugas qalbu kalau kita mau menunaikan zakat, yakni an yatluba li sadaqatihi man tazku bih, yaitu hendaklah seorang yang bersedekah atau zakat mencari orang-orang baik sebagai penerima sedekah. Wa hum khususun min umumil asnaf ats-tsamaniyah. Mereka adalah orang-orang dengan kriteria khusus dari 8 golongan secara umum. Jadi ada namanya golongan penerima zakat yang disebut al-asnaf ats-tsamaniyah, golongan penerima zakat. Dan dari setiap golongan ini
manapun itu dari 8 golongan ini, siapa yang mempunyai kriteria khusus itu lebih berhak untuk mendapatkan zakat dan juga sedekah tentu. Nah, kita akan bahas dulu 8 golongan secara umum untuk menerima zakat. Kemudian baru kita akan bahas yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah 6 sifat. 6 sifat. Ya. Tentu 8 golongan ini untuk zakat. 6 sifat ini untuk penerima zakat maupun penerima sedekah. Kita mulai dulu coba dari surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Kalimat innama as-sadaqat, innama menunjukkan hasr, yaitu pembatasan. Ya, pembatasan as-sadaqat di sini maknanya az-zakat. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar atau sebagian dari pelafalan as-sadaqat, as-sadaqah di Al-Quran atau di As-Sunnah itu kerap kali dimaksud dengannya adalah apa? Yaitu zakat. Zakat. Untuk siapa zakat itu? Pertama lil fuqara. Macam pertama, golongan pertama yang mustahiq zakat, namanya mustahiq, yang berhak mendapatkan zakat. Pertama fuqara, orang yang fakir, masuk fakir. Kemudian yang kedua al-masakin, fakir, yang fakir miskin. Fakir yang pertama fakir, fuqara, yang kedua al-masakin. Ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi ketika ini dua sinf atau dua golongan yang berbeda, berarti fakir itu ada sendiri dan miskin ada sendiri. Gitu. Ya. Ketika disebut fakir secara menyendiri, maka masuk ke dalamnya makna miskin. Ketika disebut miskin secara menyendiri, maka masuk ke dalamnya makna fakir. Tapi ketika dua ini disandingkan dalam satu kalimat atau satu konteks, maka masing-masing memiliki makna. Masing-masing memiliki makna. Baik. Apa perbedaan antara fakir dengan miskin? Orang fakir atau sebelum miskin, ini para ulama beberapa ta'biran, ya. Karena gini, para ulama itu punya 3 pandangan tentang fakir miskin ini. Pendapat pertama mengatakan orang fakir itu lebih baik keadaannya daripada orang miskin. Pendapat kedua sebaliknya, orang miskin lebih baik keadaannya daripada orang fakir. Yang ketiga mengatakan enggak ada bedanya. Gitu. Pendapat pertama bilang orang fakir lebih mending daripada orang miskin. Pendapat kedua orang miskin, orang fakir lebih buruk keadaannya daripada orang miskin. Kebalikan nih, bertentangan yang pertama. Yang pendapat ketiga yaitu enggak ada, fakir miskin sama aja. Namun pendapat ketiga ini kurang tepat. Kenapa? Karena dalam surat At-Taubah disebut al-fuqara lil fuqara wal masakin, dan ini bukan sinonim, melainkan masing-masing memiliki makna. Jadi pendapat ketiga ini kurang tepat untuk fakir miskin. Kalau pendapat ketiga ini untuk masalah qada dan qadar itu masih bisa. Qada dan qadar maknanya sama, kelas itu masih mungkin. Tapi untuk fuqara dan masakin enggak bisa disamain kalau memang satu konteks. Dan yang lebih sahih wallahu alam adalah bahwasanya yang kedua, yaitu orang fakir itu lebih
rendah kondisinya dibandingkan orang miskin. Orang fakir lebih rendah kondisinya dibandingkan orang miskin. Bagaimana orang miskin itu man la yajid kamal al-kifayah. Ya. Orang miskin adalah yang tidak memiliki kecukupan yang sempurna. Orang miskin yang tidak memiliki kecukupan yang sempurna. Paham enggak? Man la yajid kamal al-kifayah. Tidak memiliki kesempurnaan yang cukup, kecukupan yang sempurna. Gimana? Adapun fakir itu lebih rendah lagi daripada itu. Bukan enggak sempurna lagi. Memang bisa dikatakan menuju enggak punya apa-apa, itu fakir. Paham enggak ya? Orang yang punya kecukupan yang sempurna, cukup. Dia enggak, udah apa-apa udah cukup gitu. Mungkin enggak lebih. Ini malah masuk ke dalam ghani. Ini masuk ke dalam ghani. Atau bisa disebut yaitu muktafi, yaitu orang yang cukup. Ya. Tapi kalau dia lebih rendah pemasukannya dibandingkan pengeluaran, masih ada harta, cuman ini semua untuk pengeluaran, maka ini fakir, miskin. Adapun fakir itu adna minhu, itu lebih rendah lagi, yaitu asyad, lebih sulit. Bahkan bukan hanya la yajid kamal kifayah, la yajid syai'ah, enggak punya apa-apa. Gitu. Jadi fakir asyaddu hajatan minal miskin. Orang fakir itu lebih butuh dibandingkan orang miskin. Ya, jadi ketika miskin tingkan dalam satu kalimat atau konteks, maka fakir ini lebih buruk kondisinya dibandingkan miskin. Ini yang pendapat yang sahih. Kalau misalnya kebutuhan sebulan antum 10 juta, namun gaji UMR antum 7 juta, kurang 3 juta. Maka ini masuk dalam fakir atau miskin juga? Miskin. Miskin loh, nah itu cocok. Tapi orang miskin gak mau digituin, padahal miskin. Tapi dibilang fakir loh mau, padahal fakir lebih jelek lagi daripada miskin keadaannya. Tapi kalau misalnya sebulan antum butuh 10 juta, tapi antum cuman punya mungkin 1 juta, ini fakir atau miskin? Ini udah fakir, ini kayak nggak punya apa-apa, kalau nggak ada artinya bang. Begitu. Baik. Kemarin ada pertanyaan, kapan waktu lalu itu ada pertanyaan ke ada fulan, dia punya mobil. Apakah mungkin dia itu miskin? Anda bilang iya mungkin. Sekarang mobil itu bukan barang yang seolah-olah hanya orang kaya dah saja yang punya. Iya. Ustaz fulan naik motor Mio. Kaya enggak Ustaz? Kaya. Soalnya ustadznya. Iya. Anak sini naik motor Mio. Iya. Nah, sekarang punya motor ini ada naik motor. Ada orang naik mobil. Mobil pribadi, motor pribadi. Boleh jadi yang naik motor lebih kaya daripada yang punya mobil. Enggak, sekarang gitu. Kalau mungkin kalau untuk zaman tahun 90-an mungkin ya yang punya mobil hanya orang yang kaya, mungkin gitu. Kalau sekarang enggak. Dia punya mobil tapi miskin. Mungkin enggak, Ikhwan? Mungkin. Artinya pemasukan dia
dengan pengeluaran lebih banyak maksud pengeluarannya ada maksud pengeluaran primer. Adapun pengeluaran luxury dan kemewahan ini bukan masalah miskin lagi. Ini masalah israf dan tabdzir. Kemubadziran. Ini bedakan ikhwan. Ada orang demi gaya hidup pengeluarannya 20 juta per bulan. Padahal pemasukan dia cuma 7 juta. Apakah dia miskin? Ini mentalnya yang miskin. Orang ini enggak miskin sebenarnya. Ya. Dia mengeluarkan terlalu banyak untuk gaya hidup. Nah, itu beda. Ya. Maka jangan dikatakan nih ada orang saya itu kemana-mana harus pakai tas branded, kemudian ini branded. Yang kalau misal di press itu sebenarnya cuman kebutuhan primernya itu cuman 5 juta. Tapi 15 juta sampai 20 juta. 15 juta itu untuk keperluan gaya hidup. Saya butuh zakat. Enggak, antum enggak berhak dapat zakat. Faham enggak jemaah sekalian? Karena kalau gaji antum 7 juta, kebutuhan primer antum 5 juta, ini ghani, kaya, bukan miskin. Begitu, ya. Maka kalau orang dimiskinkan oleh gaya hidup, dia tidak divonis miskin. Tidak divonis miskin. Tapi orang yang dimiskinkan dengan kebutuhan primer dan sekunder kehidupan, baru dia disebut miskin. Jadi kebutuhan itu kan ada yang namanya kebutuhan primer. Ya, primer ini asasi lah ya. Ada kebutuhan sekunder dan ada kebutuhan luxury, 3 ini. Primer ini anggap daruriyat. Daruriyat, darurat, harus. Kebutuhan sekunder anggap hajat, hajiyat. Adapun yang ketiga, ini tazyiniyat atau tahsiniyat namanya, yaitu kebutuhan gaya hidup atau tazyiniyat, pernak-pernik. Ya. Yang ketiga ini, kalau ternyata menghabiskan banyak uang, maka la ibrata fih, enggak ada ibrah, enggak dianggap. Yang dianggap di primer dan sekunder. Taib. Sekunder pun sebutuhnya. Sekunder itu seperti jajan cilok di sore hari itu sekunder, Pak. Primer, makan siang itu primer, ya. Kalau ternyata jajannya dia itu adalah makanan sekali pesen 2 juta untuk pribadi, ini masuk ke dalam nomor 3. Gaya hidup yang berlebihan, yang haram, karena israf. 2 juta buat sekali makan, Pak, makan apa? Dan itu sate keong lagi, ngapain coba? Ya kan? Baik. Itu perhatikan fuqara dan masakin, bedanya itu. Kalau seseorang bangkrut, dia banyak hutang, dan kemudian dia punya penghasilan 5 juta per bulan, tetapi untuk bayar hutang 4 juta per bulan, ini bisa masuk ke dalam kategori seperti fakir. Terlalu jauh. Kemudian di ayat disebutkan wal 'amilina 'alaiha. Itu di antara asnaf mustahiqin yang berhak mendapatkan yang dilunakkan hatinya seperti muallaf. Seperti muallaf untuk dilunakkan qalbunya. Tapi ulama berbeda pandangan mengenai parameter atau batasan kapan seseorang disebut muallaf. Ala kulli hal, bukan di situ pembahasan kita. Wal muallaf afwan wal amil salah. Wal amilina 'alaiha di sini amil zakat. Muallaf itu keempat, amil zakat yang ketiga. Amil zakat yaitu yang bertugas dengan amanah jabatan dari penguasa yang resmi, sah untuk mengurusi zakat. Maka ini amil zakat, seperti Abu Dzar Al-Ghifari ketika pada waktunya disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan zakat ke suatu daerah terpencil. Adapun kalau itu bentukan ormas yang sifatnya swadaya, kemasyarakatan saja, bukan dari lembaga pemerintahan resmi, atau masjid, DKM, atau yayasan, maka ini bukan termasuk amil zakat. Sehingga, kalaupun disebut amil, maka ini amil bukan secara syar'i yang konsekuensinya itu
berhak mendapatkan bagian dari zakat. Faham cuma? Kalau misalnya Masjid Al-Ikhlas VCM kemudian mengadakan yaitu siapa yang mau zakat mal silahkan di sini, dan ada misal 3 orang amil secara bahasa gitu. Ada yang mencatat, ada yang mengantarkan, ada yang mendata dan seterusnya lah amil zakatnya. Maka mereka tidak mendapatkan uang dari zakat itu, enggak. Kenapa? Karena antum bukan badan pemerintahan di sini, atau bukan yang diresmikan pemerintah, bukan yang memang diperintah oleh pemerintah untuk hal ini, melainkan inisiatif warga atau DKM dan semisalnya. Swadaya, swasta, ya, begitu. Lah terus gimana dong? Saya udah capek-capek loh, saya data, saya antar dan seterusnya. Ya antum dapat dana dari apa? Dari mana nih dananya? Kalau memang itu dilakukan di masjid, maka kas masjid. Maksudnya itu program masjid, maka itu kas masjid. Kalau itu program yayasan yang bukan masjid, bukan di masjid, maka ya dari yayasan. Atau kalau itu inisiatif dari seorang warga yang siap membackup penggajian untuk amil ini, maka ya dari warga ini. Gitu. Ala kulli hal, kalau itu proyek masjid ya masjid. Ya, dari kas masjid boleh. Kemudian as-sinf yang kelima wa fir riqab dan juga budak atau hamba sahaya, memerdekakan untuk hamba sahaya. Jadi bisa dengan harta zakat. Ada budak, kemudian budak ini bagus dia, saleh dan seterusnya, akhirnya dimerdekakan dengan zakat. Ya, ada seorang pengen menunaikan zakat atau Baitul Mal memutuskan budak fulan dibebaskan dengan zakat yang kita kumpulkan karena dia memenuhi kriteria kesolehan dan seterusnya misalnya. Ya. Kemudian wal gharimin, dan orang yang berhutang, untuk membebaskan orang yang berhutang. Ini yang ke-6. Namun apakah semua hutang boleh dibebaskan dengan zakat? Maka jawabannya tidak. Pendapat yang lebih sahih dari 2 pendapat ulama, jika hutang tersebut mengandung unsur haram, maka tidak dibayarkan dengan zakat. Jika hutang tersebut mengandung unsur haram, maka tidak dibayarkan dengan zakat. Seperti apa? Jika hutang tersebut merupakan transaksi ribawi dan yang mau dibebaskan belum bertaubat darinya. Jika hutang tersebut ada sisi ribawi dan yang berhutang belum bertaubat darinya, maka tidak ditunaikan dengan atau dibantu dengan dana zakat. Ya, jadi seseorang punya hutang. Hutangnya misal 10 juta. Namun dalam klausul hutangnya ada klausul denda keterlambatan atau penalti. Dan ini ribawi. Taib. Kayak tanya, antum tahu nggak ini riba? Tahu. Ya, enggak, kita nggak bisa bantu dengan dana zakat. Tapi afwan, ana benar-benar ana bertaubat dari hal ini. Ya gitu misalnya. Kata sebagian ulama mengatakan, kalau memang betul dia tulus bertaubat dan tidak akan mengulangi hutang semisal itu, maka diperbolehkan dengan dana zakat karena dianggap pertaubatannya itu mengkelinkan masalah dosa. Boleh. Ya. Namun kalau dia terbukti berulang kali seperti itu, enggak taubat-taubat, maka tidak apa? Tidak dibantu dengan dana zakat. Tidak dibantu dengan dana zakat. Ya. Ini gharimin, yaitu orang yang punya hutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya, terbukti tidak mampu. Adapun gharimin, orang yang punya hutang dan dia mumatil itu
Ya, ngaret, sengaja ngaret padahal mampu, enggak, ini enggak dibayarkan. Gitu, enggak dibayarkan, dia enggak dinilai dengan zakat, ya. Atau dia punya hutang dan dia masih mampu untuk bayar, maka tidak danai dengan zakat karena dia bisa melatih dirinya untuk membayar hutang, bertanggung jawab. Baik, kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, yang berhak mendapat zakat yaitu yang berjihad di jalan Allah. Fi sabilillah ini, ayat ini menunjukkan fi sabilillah ini bukan dikhususkan jihad di medan perang saja. Fi sabilillah memang dominannya jihad di medan perang. Maka ketika terjadi jihad di medan perang yang sekarang ini saat ini tidak ada, untuk Indonesia terutama enggak ada, itu bisa dengan dana zakat untuk perlengkapan peralatan, pengobatan dan seterusnya, bisa dengan dana zakat. Dan kemudian yang kedua, selain dari jihad di medan perang, al-muhim fi sabilillah, di antaranya yaitu menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu fi sabilillah. Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu fi sabilillah, maka ini boleh dari dana zakat. Tapi bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu fi sabilillah. Fi sabilillah. Gimana? Yakni kalau menuntut ilmu, antum melihat ada seorang penuntut ilmu yang sangat giat menuntut ilmu dan antum tahu kesungguhannya. Namun dia bukan orang yang berada untuk mencukupi kebutuhan keilmuannya atau kebutuhan belajarnya. Ya, dia bayar SPP, iya. Orang tuanya bayar SPP. Tapi dari segi hal yang menunjang keilmuannya, peralatan dan seterusnya, itu dia nggak punya atau mereka nggak punya. Karena udah ngepres dengan SPP, itu pun SPP beasiswa misalnya. Maka ini kalau dilihat bahwasanya mereka menuntut ilmu agama dan fokus di situ, maka boleh dengan dana zakat. Boleh dengan dana zakat. Ya, boleh dengan dana zakat. Tapi diperuntukkan untuk apa? Untuk pembiayaan belajarnya atau stabilitas hidupnya supaya dia tetap belajar. Karena kalau tanpa pembiayaan ini dikhawatirkan anak-anak ini atau penuntut ilmu ini akan fokus untuk hal lain yang membuat tersibukkan dari menuntut ilmu atau menghafal sehingga enggak jadi menuntut ilmu atau menghafal. Itu satu. Kemudian yang mengajarkannya itu juga apa? Berhak mendapatkan zakat tetapi fi sabilillah. Fi sabilillah. Kalau pengajar ini sudah ada tekan kontrak dengan pesantren atau yayasan atau masjid atau apa, udah ada tekan kontrak, maka ini bukan fisabilillah dalam artian yakni murni ngajar tanpa bayaran. Enggak, ini dibayar dengan adanya kontrak sewa jasa, ijarah. Maka yang seperti ini tidak dapat dana zakat, tidak boleh, tidak bisa, karena dia sudah dibayar dengan itu. Ya, termasuk misalnya syekh atau guru atau ustadz yang dibiakingi biayanya oleh pemerintah. Maka ini tidak mendapatkan dana zakat. Enggak. Tentu fisabilillah dari segi niatan, tapi tidak fisabilillah dari segi asnaf, dari segi jenis atau macam golongan ini. Nah, kalau dia dai lepas berarti dia tidak terikat ngajarnya dengan pesantren, tidak pula disewa dan seterusnya. Artinya dia ya khalas hanya mendapat, ya kalau dikasih hadiah alhamdulillah, kalau enggak. Maka apakah dia berhak mendapatkan dana zakat? Gitu loh. Kayak misal ana misalnya. Ana ngajar di sana sini. Ya. Dilihat, ana punya usaha lain enggak yang menunjang kehidupan ana? Kalau enggak punya dan butuh, maka mungkin bisa sampai ke miskin atau fakir. Tapi ana enggak miskin atau fakir. Ana cukup. Maka dilihat, apakah
kalau misal ustaz lepas, dai lepas ini disibukkan dengan dagang, apapun dagangan itu, bisnis dan misalnya, apakah akan membuat dakwah itu berkurang, kemudian malah nggak fokus, atau tetap bisa fokus dengan dagang? Anda bilang, Anda bisa tetap fokus. Khalas nggak dapat. Taib. Ada beberapa dai atau ustaz yang memang bukan pedagang, nggak bisa dagang. Ya. Dan dia dibutuhkan kaum muslimin. Maka boleh nggak dapat dana zakat? Kalau misalnya kaum muslimin belum mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan dirinya, maka boleh dapat dana zakat. Tapi asal dai ini memang betul-betul fisabilillah ngajar sana sini. Adapun dai Jabodetabek, dapat dana zakat enggak? Enggak. Kecuali kalau dai ini tidak menerima amplop dan tidak bekerja dan tidak dagang, tidak punya usaha dan nggak punya hasil warisan dari orang tuanya, jadi udah gitu-gitu aja hidupnya. Istrinya aja udah nggak tahan sebenarnya, gitu. Maka boleh dapat dana zakat, boleh dapat dana zakat. Adapun dai yang menerima amplop dan itu mencukupi dia, maka tidak boleh dapat dana zakat karena dia sudah tercukupi dengan itu sehingga dia tidak perlu mencari uang lagi. Gitu. Itu fisabilillah. Kemudian yang terakhir, wa bani sabil. Ibn sabil ini tidak ada terjemahannya di Indonesia sebenarnya. Diterjemahkan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Lah, ini terjemahan yang terlalu simple. Ini salah. Orang yang sedang dalam perjalanan itu enggak semua orang dapat dana. Ibnu Sabil itu kriterianya adalah orang yang safar dan munqati' an baladihi. Jadi orang yang safar munqati' an baladihi wa wazadihi, ya, wazad, munqati'ul balad wazad. Orang safar yang terputus dari negaranya, dari daerahnya dan bekalnya. Ini Ibnu Sabil namanya. Ya, ini Ibnu Sabil, Pak. Jadi hati-hati, ini terjemahan kadang-kadang seperti ini. Suatu istilah syar'i diterjemahkan tapi ambigu. Orang yang sedang dalam perjalanan itu enggak serta-merta kemudian dapat zakat, enggak. Bahkan rata-rata orang perjalanan sekarang enggak boleh dapat zakat. Ibnu Sabil, apalagi kalau diterjemahkan dengan dengan literage. Ibnu artinya anak. Sabil, jalanan. Berarti anak pang yang mangkal-mangkal di Cilitan 5 tuh. Dapat zakat dong, anak jalanan saya, Pak. Iya, salam. Loh, kok kenapa, Pak? Saya dapat zakat, Pak. Loh, kok bisa? Ibnu Sabil, anak jalanan. Enggak lah. Tapi maksudnya Ibnu Sabil yaitu musafir munqati' an biladihi wa zadihi, yaitu musafir yang terputus dari negaranya. Berarti dia sudah munfasil, sudah pisah dari negaranya, artinya daerahnya maksudnya. Ya udah safar, di tengah safarnya, dan dia kehabisan bekal atau kekurangan bekal. Walaupun di negerinya dia orang yang kaya. Walaupun di negerinya dia orang yang kaya. Selama memang safarnya bukan safar maksiat. Itu menurut sebagian ulama, safarnya bukan safar maksiat. Kalau safar maksiat kemudian dia kehabisan bekal, maka disuruh taubat dulu baru boleh dapat zakat. Dari niatan maksiatnya. Ya, di sini paham juga. Maka kalau misalnya kayak anak-anak pernah merasakan itu, anak pulang dari ketika itu anak kelas berapa ya? Anak kelas 2 SMP atau 2 3 SMP lupa dah.
Anda pulang dari Al-Irsyad Salatiga mau ke Jakarta, mau ke rumah. Qadarullah itu hujan deras, kayak kemarin itu deras banget. Kemudian lama derasnya dan bis itu sampai macet banget subhanallah. Dulu kan nggak ada tol-tolan itu dulu. Lewat Indramayu gitu. Dan itu jalanan kan cuman satu ini doang dulu kan apa ya, jalan apa sih namanya Pantura ya, tapi Pantura di Indramayu di situ. Ya, itu macetnya luar biasa sampai jam 9 pagi udah siang itu. Harusnya kan normalnya Anda jam 5 udah sampai Jakarta, jam 4 sudah sampai Jakarta, ini jam 9 pagi. Masih di Indramayu macet gitu lama. Panas lagi, udah mulai terik gitu kan. Anda itu duit aja cuman berapa ratus perak, itu juga buat nanti naik T57 Kopaja. T57 masih ada nggak ya? Sekarang juga lupa itu. Ada masih? Oh, udah nggak ada ya Kopaja yang ada ya? Udah naik bis itu. Udah gitu dong, dulu 500 gopek itu 500 bisa naik bis. Ya. Dari mana? Blok M ya atau dari mana gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah, itu lapar banget, nggak punya duit kholas. Karena anak mikirnya pagi itu udah sampai rumah. Makan di rumah gitu kan, pikirnya gitu. Khayalan gitu, ternyata ini masih lama Indramayu. Dulu kan nggak ada zaman HP, Pak. Jadi kita tuh bengong aja. Sampai ke rest area, akhirnya dipaksa ke rest area karena mungkin penumpang sudah pada lapar gitu. Anda diem mana? Diem gitu. Terus Anda mampir ke tukang gorengan, di situ ada ruko gorengan gitu, banyak gorengan tuh. Anda diem sambil ngeliatin gorengan gitu. Terus ada samping ada laki-laki gitu, dewasa, mirip Ahmad Albar. Rambutnya keribo. Atau mungkin sekarang jadi Habib Keribo atau enggak tahu mana tuh. Ahmad Albar kayak gitu. Gaul gitu. Ngeliatin gorengan. Terus dia bilang, "Lu nape? Mau lo? Gua beli nih." Enggak. Maaf enggak usah. Ketika itu masih zuhud ketika itu ya. Padahal dalam hati itu ya Allah gitu pengen banget makan ya Allah, tahu gede gitu loh. Lagi lapar kayak gitu masih aja kita karena ketika itu masya Allah ya. Nah ini anak termasuk Ibnu Sabil sebenarnya. Cuman anak waktu itu karena masih SMP anak nggak ngerti hukum ini. Kalau tahu hukum ini anak berhak untuk minta sama orang. Ya minta zakatnya om gitu zakat. Orang mana ngerti zakat. Tapi itu berhak. Jadi Ibnu Sabil dengan keadaan terputus dari daerahnya, kemudian terputus bekalnya, nggak punya uang, nggak punya makanan, itu berhak. Bahkan walil amri setempat kalau tahu itu wajib untuk mencanangkan zakat buat dia atau minimal sedekah kalau nggak ada zakat. Harus ada yang bantu ini orang. Begitu. Ya, cuma ketika itu anak nggak tahu hukumnya dan anak kira kalau ditawarin sama orang, wah jangan hati-hati nanti dia apa-apain gitu dulu mikirnya. Ya, seperti itu. Maka itu Ibnu Sabil namanya. Walaupun di rumah itu kaya gitu loh, banyak makanan, banyak duit. Karena kondisi yang diperhatikan di sini adalah kondisi ketika itu di jalanan. Oke? Nah itu zakat 8 golongan. Nah dari 8 golongan ini ada 6 kriteria yang disebutkan Ibnu Qudamah yang perlu diperhatikan. Dikatakan di sini kriteria pertama yaitu takwa. At-taqwa falyakhassa bi shadaqatihi al-muttaqin. Hendaknya seseorang mengkhususkan zakatnya untuk orang-orang yang bertakwa. Fa innahu yarud biha himamuhum ila Allah Ta'ala. Karena hal itu membantu mereka untuk tetap berkonsentrasi kepada Allah Azza wa Jalla, tetap punya himmah, yaitu hasrat, fikiran, keinginan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga bisa kita refleksikan dalam sedekah, Pak. Utamakan antum sedekah pada orang yang bertakwa dulu, gitu. Sebelum selainnya.
Ya. Kalau antum prihatin melihat banyaknya ojek online yang makin sedikit penghasilan mereka, antum pengen sedekah pada ojol, jangan antum sedekahnya awal-awal di pangkalan atau di pinggir jalan, di mana beberapa ojol lagi duduk gelosok gitu aja pinggir jalan, atau lagi kongko bareng sambil main kartu remi. Itu jangan itu yang disedekahin. Cari di masjid pas habis sholat jemaah. Ada. Itu yang antum mau sedekahin tuh. Karena mereka kelihatan ada ketakwaannya gitu loh. Ya, begitu. Baik, kemudian yang kedua, belum sebelumnya, wa qad kana Amir bin Abdullah bin Zubair yatakhayyaru al-ibada wa hum sujud. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair memilih para ahli ibadah saat mereka sedang sujud. Fayatihim bis-surrati fiha ad-dananir wad-darahim. Dia datang kepada mereka membawa kantong berisi dinar dan dirham, kalau sekarang rupiah, kalau sekarang. Fayad'uha 'inda ni'alihim. Lalu dia meletakkan di sendal-sendal mereka. Maka ada footnote di sini, wallahu alam, karena kebiasaan mereka adalah menaruh sendal di antara kedua kaki mereka ketika sholat, dan itu memang termasuk sunnah. Faham enggak maksud ini, jemaah? Jadi Amir bin Abdullah bin Az-Zubair mau sedekah dengan dinar dan dirham. Dan yang beliau utamakan para ahli ibadah, orang bertakwa. Dan beliau ngasihnya pas mereka sedang sujud. Datang pas mereka sedang sujud, orang ini sedang sholat sunnah, sedang sujud, datang untuk sedekah. Mungkin di masjid sujudnya. Bawa kantong kecil kis berisi dinar dan dirham, ditaruh di mana? Di sendalnya orang ini. Dan mereka itu orang-orang ahli ibadah ini, mereka naruh sendal di mana? Di antara kedua kaki mereka ketika sholat. Jadi sholat, Allahu Akbar, taruhnya di antara dua kaki sendalnya. Kalau enggak pakai sendal, taruh di situ. Kayak antum misalnya sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tapi bagian luar, misalnya, ya, antum pakai sajadah, naruh sendal, jangan di samping, tapi taruh di mana? Di antara kedua kaki. Ya. Dalam Sunan Abi Dawud, hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, "Idza shalla ahadukum fala yad'u na'alaihi 'an yaminihi wala 'an yasarihi." Jika seorang dari kalian salat, maka jangan dia taruh sendalnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, jangan. Ya, fatakuna 'an yamini ghairi. Karena kalau antum naruh di salah satu sisi antum, itu berarti di sisi orang lain, berarti ada hail di sini. Ada penghalang antara antum dengan saudara antum. Padahal kan diperintahkan untuk mendekat, gitu loh. Kalau bisa rapat. Illa an la yakuna an yasarihi ahad, kecuali kalau misalnya di samping kirinya atau kanannya itu enggak ada siapa-siapa, maka silahkan. Namun Nabi SAW menyatakan wal yad'uhuma baina rijlaihi. Hendaklah menaruh kedua sendal di antara kedua kakinya sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini dilakukan oleh mereka. Jadi bukan di samping naruhnya, maka ditaruh di antara kedua kaki. Dan Amir bin Abdullah bin Zubair ini ngasih pas kapan? Pas mereka sedang apa? Sedang sujud. Ngasih pas sedang sujud. Karena kalau ngasih pas sedang sujud, kan matanya kan tertambat di tempat sujud. Enggak ngelihat ke sendal yang ada di antara kedua kakinya. Namanya ahli ibadah itu fokus ketika sujud. Beda kayak kita waktu kecil. Lagi sujud kita malah ngelihat ke belakang. Itu beda. Ya. Maka Amir bin Abdullah naruh plek ketika apa? Lagi mereka sujud. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, bihaitsu yuhissuna biha wa la yash'uruna bimakanih.
hingga mereka merasakan hal itu walaupun tidak mengetahui tempatnya. Faqilalah, maka Amir ditanya oleh ada orang yang nanya, ya Amir, ma yamna'uka an tursila biha ilaihim? Mengapa engkau tidak kirimkan saja kepada mereka? Langsung aja ngasih gitu loh, pas selesai sholat atau kapan, ngasih aja langsung. Maka apa perkataannya? Fayaqul, maka apa jawabannya? Akrahu an yatama'ara wajhu ahadihim idza nadhara ila rasulin aw laqiyani. Kenapa wahai Amir engkau tidak kasih kirim kayak gitu lewat utusan ngirim, kamu kasih orang fakir itu, kasih orang ahli ibadah itu. Kirim utusan kayak atau kamu sendiri gitu ya ini. Maka saya enggak mau kayak gitu. Saya tidak suka wajah mereka merah saat melihat utusan saya atau saat bertemu dengan saya ngasih sedekah. Bisa dipahami coba? Atau ngasih zakat. Bisa dipahami di sini? Berusaha untuk mencari orang yang bertakwa, untuk diberikan sedekah atau zakat, dan juga berusaha agar mereka itu tidak merasa malu dengan pemberian ini. Gitu loh. Karena biasanya orang bertakwa itu mutazahid, berzuhud dalam masalah menerima sesuatu. Merasa malu menerima sesuatu. Biasanya. Maka menghindari hal itu, maka saya tidak suka wajah mereka atau mereka merasa malu ketika melihat utusanku atau melihat diriku memberi mereka sesuatu. Ya. Kalau di kenyataan lapangan juga begini, ikhwan. Ini bukan sedekah atau zakat, bahkan ini hadiah saja. Yang mana memberi amplop ke ustaz setelah kajian itu jangan di depan jemaah. Ya. Apalagi pas ustaznya masih isi kajian. Dan ditaruh amplopnya di sini. Ditaruh oleh Pak Aldo, naruh amplop di sini. Ustaz, afwan Ustaz. Afwan, enggak ada afwanin antum. Mungkin malu aja gitu. Ya, karena itu akan membuat malu sang ustaz gitu loh. Begitu. Tidak di depan jemaah. Bahkan tidak di depan panitia yang lainnya, enggak Pak. Melainkan bawa ustaz ke tempat sepi. Mau diapain, digebukin? Bukan. Ustaz, afwan Ustaz. Ana Ustaz, afwan Ustaz. Gitu. Atau kalau emang enggak ada tempat sepi, kasih ini aja. Kalau memang itu hadiah. Maksudnya ini mukafaah. Hadiah itu mukafaah di sini. Yaitu mukafaah bukan gaji, melainkan timbal balik atas kebaikan ustadznya mengajar misalnya. Nah itu. Ya. Bahkan bukan hanya amplop, buah. Itu kalau bisa diam-diam, jangan di depan jemaah. Ya. Kalau bisa semampunya hindari penglihatan orang lain karena mungkin ustadznya juga malu dengan itu. Termasuk ngasih ustadznya mobil. Itu. Diam-diam. Ustaz afwan Ustaz, ana diam-diam ngasih antum mobil misalnya gitu. Mau enggak ustadznya? Ada enggak yang kayak gini, Pak? Ikhwan. Ada. Ustaz afwan Ustaz, ana ngeliat antum kesian naik angkot terus dikasih mobil. Ustaz afwan Ustaz, ana ada rumah di ini, antum boleh enggak mau di situ tinggal di situ aja free gratis buat antum. Berapa tahun terserah. Tapi ngomongnya itu di mana? Di toa masjid. Janganlah. Ngomongnya di mana? Di grup WhatsApp yang itu ada ikhwan-ikhwan pengajian. Jangan. Ini berarti perlunya kita untuk menjaga perasaan orang yang kita beri. Apalagi orang itu bertakwa. Jangan sampai hilang ketakwaannya gara-gara apa? Gara-gara sikap kita yang asli kita mau baik, namun malah justru membuat dia buruk. Nabi SAW ketika ada seorang dirajam, kemudian ada satu sahabat yang melaknat dan menjelekkan orang yang sedang dirajam. Dia bukan dirajam, dihukum had, ya, dihukum. Ya.
Maka Nabi SAW, la tal'anhu, la tu'inhu ala syaitan. La tu'ini syaitan alaih. Kata Nabi SAW, jangan kamu laknat dia. Jangan kamu bantu syaitan untuk dia. Ya, paham gak maksudnya jemaah? Kenapa orang lagi dihukum dengan hukuman yang keras, terus ada yang mendoakan keburukan kepada dia? Dilaknat orang yang sedang dihukum ini. Kata Nabi, jangan kamu laknat dia. Jangan kamu tolong syaitan untuk makin membuat dia terjerumus. Karena orang ketika sedang dihukum, ya, terus ada dicela, padahal dia dihukumkan untuk pengguguran dosa. Kemudian ada yang melaknatnya. Ini orang sama dengan ini sama dengan apa? Membuat syaitan itu masuk lagi gitu loh. Membuat dia akan makin keras. Bukannya hukuman itu membuat dia jerak, malah hukuman itu membuat dia makin mingkinan ke depannya, begitu. Makanya ketika ada orang lagi diuji dengan musibah sebagai hukuman buat dia, nggak boleh kita tambah-tambahin. Ah, lu sih makanya lu, ya lu sih orang kayak lu emang berhak dah diginiin. Orang bakal tambah keras. Ya, jadi ada banyak hal-hal yang ya kita perlu jaga gitu perasaannya. Jangan sampai orang ini tadi bertakwa, malah justru akhirnya jadi jauh. Ya, begitu. Baik, kemudian sifat kedua, kayak kita sampai sifat kedua aja. Ats-tsaniyah al-ilm, ilmu. Ya, sifat kedua setelah yang perlu kita lihat kepada siapa kita zakat atau sedekah, dari sisi karakter takwa dan punya ilmu. Kalau bisa punya ilmu. Fa inna fi i'ta'il 'alimi i'anatun 'alal 'ilmi wa nasrid din. Wa dzalika taqwiyatun lisyari'ah. Memberikan zakat kepada alim itu sama dengan i'anatun 'alal 'ilm. Itu merupakan bentuk membantu ilmu dan merupakan bentuk nasruddin, menyebarkan agama. Jadi menolong seorang alim, dai, ustaz yang memang antum lihat butuh ditolong, itu bukan hanya sebatas menolong. Tapi bukan sebatas menolong orang, tapi menolong ilmu dan menolong agama ini juga. Hanya saja ini untuk zakat atau untuk sedekah atau hadiah bagi yang antum lihat dai ini memang butuh. Karena kebutuhannya banyak atau tanggungannya banyak. Atau antum lihat dia kesulitan dalam masalah kendaraan misalnya. Atau kesulitan dalam masalah pakaian misalnya. Maka antum bantu di sini. Maka ini membantu di sini bukan hanya membantu orangnya saja. Tapi antum membantu ilmu dan membantu agama ini. Begitu. Adapun yang sudah mewah, dai yang sudah mewah, yang sudah ya berkalutan, sudah digelimangi dengan keduniaan, enggak usah, udah khalas. Enggak usah dibantu lagi, udah terlalu banyak yang bantu beliau gitu. Tapi yang antum bantu adalah yang antum melihat dengan persangkaan antum ini butuh beliau ini. Ini butuh. Atau dengan dapat kabar-kabar dari ikhwan bahwa beliau butuh. Ini yang dibantu. Ini dibantu. Bukan dai-dai yang bergelimang dengan harta. Sekarang kita lihat banyak yang mengaku keturunan fulan dan kemudian berbangga dengannya. Terus setiap sungkeman, setiap saliman itu ada yang nitip amplop pada ini yang sebenarnya udah nggak perlu dibantu lagi. Udah banyak nih yang bantu. Ini lumbung amplop malah seperti ini. Nggak perlu dibantu lagi seperti ini. Ini bahkan ini memang bukan dai, ini murtazid. Apa murtazid? Ini memang orang yang nyari rezeki di lahan dakwah ya seperti ini. Maka ini nggak usah dibantu. Taib. Kalau misalnya antum misal ya DKM atau panitia, ini ustaz dia punya ilmu dan dia punya tanggungan atau dia punya kebutuhan. Gimana kalau kita undang aja buat ngajar di masjid kita atau majelis kita, supaya dia tersokongi. Kalau kita kasih gitu doang, kayaknya mungkin muruah dan kewibawaan beliau kurang jadinya. Gimana kita undang aja dan kita kasih hadiah amplop untuk memenuhi kebutuhannya. Ini afdal, bagus.
Bagus, pertimbangan yang sangat baik. Ya. Selama memang dai tersebut itu berilmu dan benar. Jadi ikhwan, menolong dai, menolong dakwah. Namun memanjakan dai itu kadang-kadang justru mengaburkan dakwah. Jadi harus banyak pertimbangan dalam masalah ini, jemaah. Satu sisi, niatan antum bagus untuk memperbaiki kehidupan dai ini. Tapi kenyataan yang terjadi banyak bahwasanya pemanjaan terhadap dai itu justru menjadi ghurur dan keterpedayaan tersendiri bagi antum ataupun bagi dai itu. Sehingga kiblatnya dan orientasinya itu udah enggak murni manhaj akidah yang benar, sunnah, tauhid, tapi apa? Ada hal-hal lain yang merupakan dunia. Ini semua hendaknya diperhatikan ya ikhwas sekalian, dan teman-teman DKM, panitia itu bisa menjadi nasirud dakwah, yaitu penolong dakwah dari segi flyer, dari segi kajian, dari segi hadiah kepada para dai, yang insya Allah semua itu bermanfaat. Tapi insya Allah untuk dai sunnah, ikhwan, dai sunnah ya, Anda nggak tahu yang versi muda-muda usia 30 ke bawah itu karena nggak banyak bergaul. Tapi kalau misalnya 40 ke atas, 30 ke atas, itu tanggungan udah banyak. Tanggungan udah banyak. Ya, maksudnya beban itu bukan hanya keluarga, melainkan jemaah pun kadang-kadang mintanya sama siapa? Sama ustaz. Iya. Apa masalahnya? Minta sama ustaz. Minta sama ustaz. Nganggur cari kerjaan sama ustaz. Miskin minta duit sama ustaz. Iya. Nyari jodoh sama ustaz juga, padahal ustaznya juga lagi nyari. Dan seterusnya. Ya. Jadi dai sekarang dengan heterogennya manusia, ya itu seperti itu. Dan Anda merasakan sendiri. Baik Anda ataupun bahkan abi Anda, bahkan orang tua Anda, keluarga Anda. So, ada pelajaran sedikit. Suatu malam, jam 8 malam atau sekitar itu. Dan ini hal yang biasa ya kawan. Ke rumah orang tua Anda ke Bata. Tiba-tiba ada yang ngetok. Dan itu kurang adab aja. Memang orangnya memang mu'allaf sepertinya atau gimana. Itu datang dia dan membawa sertifikat mu'allaf. Ya. Maaf Pak, maaf Mas, gitu kata anak. Waktu itu anak masih bujang. Dulu mungkin udah belasan tahun lalu, lupa kapan itu. Maaf Mas, ini rumahnya Pak Ustadz ya? Iya. Tahu dari mana Pak? Enggak, saya tanya-tanya orang-orang sini, rumah Pak Ustadz siapa aja lah, Pak Ustadz siapa gitu di mana? Soalnya saya lagi kurangan dana, saya mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan lah, saya mau ke sini, ceritalah dia. Dengan cerita yang Anda sendiri belum lama dengar udah bosen dengan cerita itu. Ya, kenapa harus ke rumah kita ya gitu dalam hati Anda? Apa dia nggak tahu kalau kita juga lagi butuh duit gitu? Oh malah dia malah ke rumah kita gitu kan? Itu satu hal yang Anda pelajari di situ. Kenapa kok malah nyarinya ustadz gitu loh? Kan orang kaya banyak. Kenapa nggak ke komplek? VCM misalnya. Ya, kenapa harus nyari Pak Ustadz? Ya. Karena pasti mikirnya kalau orang kaya nanti dikejar anjing, dikejar guguk gitu kan. Gimana? Tapi kalau kamu Pak Ustadz kan ya nggak bakal lah punya anjing gitu kan. Ya masa Pak Ustadz nggak mau ngasih sih? Kan gitu kan, gak enak Ustadz. Gitu kan. Ya mau gimana seperti itu. Itu bukan satu. Ada lagi kapan-kapan datang dan seterusnya, itu seperti itu biasa. Ya, subhanallah. Maka Anda kadang melihat beberapa dai sunnah. Ada yang punya pesantren. Dia dapat dana misal dari kajian. Itu buat pesantrennya. Dia punya tanggungan anak yatim dan seterusnya. Dia punya janda untuk dinafkahi. Dia punya ini untuk dinafkahi. Dan Masya Allah. Bebannya besar. Makanya sampai ada seorang dukun yang bertaubat. Ada seorang dukun bertaubat.
Ditanya sama yang bertanya lah, ada orang tanya, itu pernah nggak nyantet ustadz gitu? Kalau ustadznya bener, nggak bisa. Loh kenapa? Kalau saya bener, dia ada ilmunya, dia pokoknya ke Allah ustadz ini nggak bisa. Loh kenapa? Kalaupun ia pernah, paling keluarganya gitu. Tapi rata-rata ustadz tuh maafin gitu loh, kata dukun ini. Padahal udah dizolimin. Loh, kok bisa gitu? Kenapa ya? Kok bisa ustadz itu? Karena biasanya orang berilmu itu hatinya luas. Biasanya orang berilmu itu hatinya luas, gitu loh. Gitu, hatinya luas. Maksudnya lapang gitu loh. Dizolimin, ya udah maafin. Rasulullah kan kayak gitu. Para nabi kayak gitu. Dizolimin, dimaafin. Dizolimin, maafin. Saking luasnya hatinya, rata-rata yang poligami ustadz. Enggak? Luas hatinya. Tawakalnya tinggi. Karena cinta laki-laki itu luas. Cinta perempuan itu dalam. Antara luas dengan dalam beda, ya kan? Enggak? Apakah antum mencintai istri antum dalam-dalam? Enggak. Tapi antum mencintai perempuan luas enggak? Luas. Diakuin enggak, Pak? Enggak ngaku. Langsung diem. Kalau dalam satu aja. Kalau luas bisa lebih. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya antum sedekah bisa cepat legowo. Tapi istri antum yang kesel. Ya, karena proyeksi antum luas, Pak. Laki-laki itu. Nah, antara ustaz dengan ustazah. Kalau ustaz punya uang banyak dari jemaahnya, dia ngasih-ngasih. Bisa. Tapi kalau ustazah punya uang banyak, jarang mau ngasih-ngasih keluar, susah. Bakal jadi fitnah bahkan. Ya, begitu. Maka kadang-kadang dakwah ini disokong dengan ini. Fulus dana. Jangankan dakwah, jihad saja itu disokong dengan ini. Makanya di Al-Quran antum akan sebutkan tentang jihad itu dimulai dari bi'amwalihim wa anfusihim. Fisabilillah. Bi'amwalihim wa anfusihim. Didahulukan bi'amwalihim dulu. Sebelum anfusihim. Karena jihad gimana bisa terwujud tanpa mal. Tanpa fulus. Kalau sekarang fulus. Untuk beli senjata fulus. Ya. Ini bukan masalah materi jemaah sekalian. Tapi ternyata zaman ini udah tidak seperti dulu. Yang apa-apa harus pakai uang. Parkir motor aja 2.000, parkir mobil Indomaret 5.000. Subhanallah. Ya. Itu kalau kita 10 kali aja ke Indomaret sehari, 50.000 habis. Subhanallah. Nah, di sini ya untuk teman-teman sekalian ya kawan, ketika antum mengetahui seorang ahli ilmu yang memang butuh dana untuk nafkah dia, untuk kebutuhan dia, untuk kebaikan dakwah dia, jangan sungkan untuk memberi. Dan tidak perlu antum nanya, Ustaz, afwan Ustaz, apa yang antum butuhin? Jangan kayak gitu. Ustaz, afwan ini untuk kebutuhan antum atau itu seperti itu jemaah. Itu insyaallah akan menolong dakwah juga. Ya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah taala mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada soal, pertanyaan, ikhwan? Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Antum tadi salam atau ahsanallahu wa ilaikum. Ada izin bertanya Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama mengenai zakat. Ketika ada harta terpisah, ketika di satu keluarga ada harta istri, ada harta anak itu Ustaz ya. Gimana istri? Ada harta istri, ada anak salah. Iya, jadi maksudnya harta terpisah Ustaz. Jadi memang udah kepemilikannya harta milik istri sama harta milik anak gitu. Berupa apa itu? Berupa duit.
emas dan tabungan. Nah, pertanyaannya Ustaz, ketika istri dan anak ini tidak memiliki penghasilan, maksudnya mereka nggak bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi ada hartanya. Ada hartanya, mungkin dari himbahan dari suaminya atau hadiah dari ayahnya. Perhitungan zakatnya apakah tetap digabung dengan harta suami atau masing-masing, Ustaz? Masing-masing. Karena zakat itu ibadah maliyah yang bisa kolektif penyalurannya, tapi individual sumbernya. Jadi enggak kolektif seperti itu. Kalau misalnya Pak Aldo punya harta belum mencapai nisab, istri punya harta belum mencapai nisab, tapi kalau digabungin dapat nisab, maka enggak zakat. Enggak zakat. Kalau istri dan anak belum punya penghasilan, maksudnya mereka bayar zakatnya dengan harta tersebut berarti Ustaz ya? Atau tapi yang sampai nisab enggak gitu kalau masing-masing. Kalau istrinya punya sekian gram emas yang sampai nisab sendiri gitu, walaupun dia enggak kerja, tetap wajib zakat. Karena zakat ini enggak ada kaitannya dengan antum punya penghasilan atau enggak. Antum jual rumah aja yang harganya misal 1 M, setahun kemudian belum laku, kena zakat, padahal belum dapat apa-apa antum. Itu jual rumah. Begitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Ustaz, yang pertanyaan kedua Ustaz, terkait dengan tadi ketika dibilang di suatu masjid itu kan panitianya bukan seorang amil zakat, Ustaz. Nah, timbul pertanyaan, misalkan di panitia masjid itu dia juga salah satu yang termasuk asnaf 8 itu Ustaz, misalkan mungkin sebagai miskin. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan besaran zakatnya Ustaz terhadap penerima zakat itu? Apakah memang sesuai apakah ada kisi-kisi untuk menentukan besaran zakat tersebut Ustaz? Sekian saja. Iya, ini dia berarti masuk dalam fakir atau miskin. Tapi bukan masuk dalam amil yang disebutkan dalam ayat ya. Karena dia walaupun secara fungsi amil, tapi secara syariat dia tidak disebut amil. Karena dia dari swasta gitu. Maka disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, zakatnya juga berapa gitu, maksudnya dikumpulkan berapa yang ada zakatnya dan sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau ternyata terkumpul dengan zakat misal 1 juta dan dia memang butuh bahkan 5 juta, maka sebenarnya 1 juta kasih aja semuanya itu ya, cukup dia dikasih. Sebagian ulama sebenarnya mereka memparameterkan kebutuhan dia selama setahun tuh apa, seberapa segitu. Tapi kan ini nggak bisa dijadikan sebagai patokan untuk sekarang, karena orang kebutuhannya setahun ya di atas 50 juta gitu kan. Apalagi dia punya keluarga. Sementara dana zakat ya 4 juta doang, ya udah salurin semuanya ke beliau. Jadi seperti itu. Lebih afdol sih sebenarnya dana zakat ini jadikan sebagai modal buat usaha orang ini. Itu lebih afdol, biar dia kedepannya tidak minta zakat lagi. Begitu. Atau digabungkan, ada yang zakat, ada yang sedekah buat orang ini. Maka itu Masya Allah. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Lebih berhak insya Allah yang seperti ini, karena dia juga membantu penyaluran zakat. Hati itu kan sangat terasa ketika kita itu menolong orang, padahal kita sendiri bisa jadi lebih butuh daripada orang yang kita tolong. Dia ambil zakat, dia nyerahin amanah titipan zakat ke orang fakir yang dia sendiri itu lebih fakir mungkin daripada orang ini. Ini harusnya dari pihak penyelenggara ini lebih peka gitu loh kepada orang internal gitu. Apalagi itu bertakwa. Seperti itu. Memanage konflik kepentingan ya. Itu dikembalikan kepada keputusan ketuanya
Ketika memang di situ ada konflik kepentingan, dilihat konflik kepentingan ini terjadi begitu saja atau memang disengaja oleh pegiat. Kalau disengaja oleh pegiat, maka An-Nasi menyarankan untuk tidak dijadikan amil zakat. Tidak dijadikan amil zakat, karena nanti akan ada kementang-mentangan gitu loh. Tapi kalau misalnya konflik kepentingan ini terjadi natural, bukan ada maksud dari orang ini, ya khalas, legowo aja, kasih aja. Tapi kalau di situ dikhawatirkan atau memang terjadi kesengajaan untuk menunjukkan kementangan saya, ya kan saya kan pelaku, saya kan. Nah, ada klaim-klaim seperti itu, maka ini jangan deh. Sebaiknya dicopot aja, bukan menghinakan dia, tapi menghindari madarat ke depannya, sehingga nanti ke depannya dia jadi amil zakat tanpa keikhlasan sama sekali karena ada kepentingan. Sebenarnya cepat untuk menjaga hatinya. Bilang ke dia gitu. Anda pengen jaga hati antum akhi. Gitu. Antum insya Allah dapat. Cuman menghindari hati antum nanti khawatir ada salah di hati antum. Niatannya nggak benar lagi atau gimana. Mendingan antum sebagai warga biasa aja. Bukan sebagai pejabat atau panitia. Begitu. Apalagi kalau ada indikasi korupsi ke depannya, maka ini beda hal. Ini malah lebih buruk lagi. Dicopot aja. Pencopotan ini kan bukan selamanya karena menghinakan atau merendahkan, bukan. Karena menghindari madarat yang lebih besar untuk hati dia. Begitu, Pak. Iya, seperti itu. Dijelaskan aja supaya clear gitu. Apalagi kalau orang itu ahlus sunnah, insya Allah paham gitu loh. Tauhidnya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lebih afdal mana kalau kita menjalankan zakat lewat amil atau langsung? Kemudian seandainya kita punya daftar beberapa penerima zakat itu, apakah sebaiknya kita satu aja atau kita bagi-bagi gitu? Jazakallahu khairan. Ya. Taib, wa iyyakum jazakallahu khairan. Yang pertama, lebih afdal mana kita menyalurkan zakat secara langsung mubasyarah ke mustahiq atau lewat amil. Dari dua sisi tinjauannya. Kalau dari tinjauan dari sisi fungsi amil, maka lebih afdal lewat amil zakat, tapi amil versi yang dari badan pemerintahan. Terlebih afdal. Karena mereka bekerja, dengan ini mereka bekerja. Karena mereka kan dapat dana dari zakat, maka mereka bekerja dengan zakat ini, gitu loh Pak. Ketika antum nitipin zakat ke amil zakat resmi, maka ini berarti mereka memfungsikan, antum memfungsikan fungsi mereka, gitu loh. Gitu loh. Adapun kalau amil versi masjid dan seterusnya, maka ini tidak seafdal versi amil resmi. Ya. Taib. Kalau ternyata kalau kita ambil zakat negara pun ya susah juga saya udah dikecewakan misalnya kan gitu. Ya yang terjadi sudah gitu kan. Taib. Berarti di sini ada amil versi indi ya, amil indi gitu. Memang trusted sih, terpercaya, masya Allah. Mana yang lebih afdol, ana sendiri yang langsung atau amil? Maka di sini tinjau. Apakah antum punya list pribadi? Seperti kerabat? Kalau emang punya, lebih afdol langsung. Jika itu tidak mempermalukan atau memberikan madarat. Namun jika itu mempermalukan pihak yang dizakati, mustahiq, lebih baik pakai wasilah amil independen ini. Ada kasih contoh. Antum punya sepupu misalnya, atau paman atau siapa, itu boleh dapat zakat. Tapi kalau antum yang ngasih langsung, itu akan dia malu karena itu posisi paman antum gitu loh. Ya. Dan itu akan membuat keluarga juga ya melihat kurang enak atau gimana, ini paman dikasih zakat dan seterusnya. Sebagian keluarga ada yang nggak mau kayak gitu. Maka antum lebih afdal pakai wasilah. Mungkin wasilah di sini ambil zakat. Wasilah di sini ambil zakat. Yang di masjid, ini tolong saya ini kasih ke ini.
Ya, boleh di situ untuk pakai wasilah, mungkin lebih afdal. Ya, itu kalau antum ada listnya, daftarnya. Tapi kalau antum nggak tahu siapa yang mau nggak kenal orang miskin karena saking gaulnya sama orang kaya doang, maka di sini lebih afdal pakai amil, walaupun indi, gitu loh. Silakan, terserah antum mau gimana. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita punya list daftar nama-nama nih. Apakah kita enaknya kontan ke satu orang atau bisa mujazza? Ini dikembalikan kepada maslahat madorotnya. Maslahat madorotnya. Kalau misalnya maslahatnya lebih luas dan masing-masing bisa terbagi dengan hasil yang baik, maka insya Allah masing-masing dapat bagus. Itu diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk beberapa orang. Kalau misalnya ada satu yang fakir dan dia butuh betul-betul itu dan dana zakat itu cuma cukup satu orang, ya jelas ini nggak usah dibagi-bagi yang lain, cukup satu aja. Dilihat maslahat madaratnya Pak, dilihat, dipertimbangkan nominalnya. Ya. Atau misalnya antum punya dana zakat, misal sekarang bisnis antum melancar, masya Allah udah nisab satu haul 1 tahun, kemudian antum dapat biaya zakat antum adalah misal 20 juta. 20 juta. Di sini kemudian antum ada list. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Antum ada list satu orang sahabat antum, dia gharim, punya hutang, belum bisa bayar dan miskin. Tapi ada sahabat lain, dia miskin, fakir. Dan ada kerabat, yaitu paman, dia miskin banget. Dan yang keempat, ada Ibnu Sabil. Ada Ibnu Sabil. Ini bertabrakan nih. Ulama berbeda pendapat. Boleh enggak kita mentajzi, yaitu memotong-motong, apa sih namanya tadi? Membagi-bagi 20 juta itu untuk orang-orang ini, asnaf ini, 4 model ini. Sebagian ulama melarang. Kalau antum punya dana zakat milik antum pribadi, nggak boleh dibagi-bagi ke asnaf atau golongan yang berbeda. Harus ke satu golongan saja. Namun wallahu alam yang lebih sahih, wallahu alam, bahwasanya diperbolehkan untuk membagi-bagi untuk golongan yang berbeda dalam satu model satu zakat untuk golongan berbeda dan beda orang. Diperbolehkan, tapi dipertimbangkan mana yang lebih darurat dari mereka itu. Yang lebih darurat, yang lebih muhtaj, yang lebih fakir, yang lebih butuh, maka itu yang lebih afdal. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Dan kaidah lainnya juga, kerabat lebih didahulukan, lebih afdal. Begitu. Selama itu bukan orang tua dan bukan anak. Karena usul dan furu' itu tidak boleh dapat zakat. Usul yaitu orang tua kandung dan anak, furu' tidak boleh dapat zakat. Gitu. Tapi nafkah yang wajib nafkah. Gitu Pak. Dia sebenarnya dalilnya adalah itu tidak ada dalil untuk membeda-bedakan Pak. Ini kan gini. Ini kan zakat ini ibadah. Dalil yang tidak boleh kan? Zakatan ibadah. Maka tata caranya itu harus bagaimana praktek Nabi SAW dahulu. Dan Nabi SAW rata-rata ketika itu bagi dana zakat itu ya untuk satu kloter zakat untuk satu model yang sama gitu loh. Fakir ya fakir aja gitu. Tapi yang lebih sahih adalah itu tidak melazimkan untuk tidak boleh beda-beda. Karena apa? Karena yang disebutkan di surat At-Taubah itu kan dalam satu range ayat aja itu langsung disebutkan semuanya. Gitu loh. Jadi ini pilihan aja, mau antum ya sini, mau yang Ibnu Sabil juga, Gharim juga, itu terserah antum. Ya, jadi mereka beranggapan bahwasanya tidak ada dalil yang membolehkan atau yang mencontohkan untuk beda-beda golongan. Nah, tapi justru dalilnya kan dibebaskan mau yang mana aja gitu loh, gitu. Seperti itu, Allahu a'lam. Ya, seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Udah mau jam 7 nih, Pak. Hah? Anda mau pulang aja lah ya. Ya kita cukup sampai sini. Enggak pulang juga sih, habis ini ada kajian lagi ya. Tapi mungkin jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.